5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan partai klasik antara Mikhail Tal versus Carlis Klasuk. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1952 di Riga, Uni Soviet. Tanpa memikirkan keinginan untuk berkenalan dengan janda sebelah rumah, langsung saja kita menuju pertandingan. Nyoah betot mang. Mikhail Tal memegang buah putih, sedangkan Carlis Klasuk memegang buah hitam. Dan saya memegang buah tanpa pentil. Mikhail Tal mengawali dengan D4. Carlis Klasuk F5. Dibalas E4. Pion makan. Kuda C3. Kuda F6. Pion F3. Dan kita berada dalam pertahanan Belanda. Staunton diterima, gambit kedua Blackmar. Hitam lanjut, pion D5. Lalu pion makan. Kemudian, kedua gajah keluar kandang, menempati posisinya masing-masing. Kuda E2. Kuda C6. Tal memarkirkan raja ke dalam istana. Carlis Klasuk membalas, pion E6. Menutup akses gajah lawan yang sedang memata-matai raja, sekaligus melindungi gajah. Setelah akses ditutup, gajah mengalihkan ancamannya ke kuda, hingga tembus ke raja. Bocah ingusan coba mengusir kelakuan gajah, yang cukup songong. Gajah mundur. Menteri D7. Gajah gelap putih mengembangkan diri, dia piknik ke G5, merecoki kuda. Lalu, hitam mengambil keputusan untuk mengamankan raja ke arah berlawanan, dengan raja musuh. Dibalas raja putih melakukan profilaksis, ke pojok istana. Gajah keluar kandang, untuk membiarkan sahabatnya benteng, mengkonekan diri. Mengkonekan ya guys, bukan mengkonakan. Beda arti loh. Sejurus kemudian, Tal memutuskan untuk melenyapkan kuda, yang nanti akan menjadi ancaman besar untuk pertahanannya. Gajah membalas. Dan ini membuat pion D4, menjadi tertekan 4 kali. Tak ingin ditekan, pion memberanikan diri maju selangkah mengancam kuda. Tentu saja, langsung dihajar oleh kembaran yang beda warna. Gajah habisi kuda. Pion habisi balik. Ini mengakibatkan terbukanya lubang besar pada file B. Lalu kuda serang gajah. Gajah serang balik menteri. Menteri D2. Menteri D6. Kuda menarik diri. Pion C5. Pion usir gajah. Pion melindungi. Tentunya pion tidak bisa mengambil gajah ya guys, sebab benteng dan menteri siap meneror raja hingga hancur berkeping-keping. Seperti hati kita, saat diputusin mantan. Lalu Tal lanjut dengan menjampingkan kuda ke A5. Diikuti pion serang menteri. Sebuah langkah licik. Tal menerima langkah licik itu. Menteri makan. Pion menggarpu kuda dan menteri. Menteri menghindar ke E4. Mengancam skak di B7. Klasuk membiarkan ancaman itu. Klasuk lebih memilih menghajar kuda yang gratis, gurih-gurih nyoy. Dan menteri skak. Raja D7. Kuda serang menteri. Menteri serang balik. Sebuah langkah blunder buat hitam. Mesin catur telah membuat analisa, langkah terbaik apa yang harus hitam ambil. Mari kita lihat. Langkah terbaik itu adalah, menteri menghindar ke E6. Membidik kuda. Pion melindungi. Benteng serang menteri. Menteri bergeser ke A7, mengincar C5. Menteri melindungi. Kuda menyerang menteri. Menteri mengajak peraduan. Menteri putih terjebak, tak punya pilihan lain. Menteri makan, pion makan, menyerang kuda. Kuda C4. Gajah ancam benteng. Benteng ancam balik. Benteng membela, pion A4. Gajah serang benteng. Benteng skak. Gajah makan, benteng membalas, skak. Setelah raja menghindar, putih sudah dipastikan akan kalah, karena hitam menang materi. Kita kembali ke permainan sesungguhnya. Setelah menteri D4, lalu kuda skak. Raja E8. Pion makan pion, menteri mundur ke D6. Kuda mengancam, menteri G3. Kemudian benteng skak.
Raja mengelak ke F8. Benteng serang menteri. Menteri H4, menteri makan pion. Raja G8, Raja G1. Gajah mundur, menteri serang kuda. Benteng menghalangi, menyerang balik. Menteri G5, benteng F3. Raja bersembunyi ke H7. Pion ancam menteri. Dibalas benteng skak. Raja H2, menteri D5. Tal menggeser benteng ke G3. Bermaksud untuk memukul gajah dengan benteng dan mengancam skakmat dengan menteri. Gajah menghalangi. Benteng tetap pukul gajah, sebab pion tak bisa pukul balik, karena terkena pining menteri. Menteri makan kuda, benteng F5, menekan pion 2 kali. Raja H6, melepaskan diri dari pining menteri. Sejurus kemudian, Mikhail Tal mengambil langkah brutal, yang menurut komputer adalah sebuah langkah blunder. Benteng hajar pion, skak. Tentu saja, Raja langsung melahap benteng. Lalu menteri siksa anak, mengancam benteng. Karlis Klasuk tak mau kalah, dia melakukan sebuah langkah, yang menurut komputer adalah sebuah langkah blunder juga. Menteri digeser ke F4. Dia tidak menyelamatkan benteng, yang sedang berada dalam ancaman menteri. Komputer menyarankan, menteri ke G8, mengajak peraduan, sekaligus menyelamatkan benteng. Tentu saja, menteri memberi bogem mentah pada benteng, skak. Raja G6. Menteri mengejar, skak. Raja F5. Menteri terus memburu, skak. Raja E5. Menteri gebuk gajah. Menteri gebuk balik. Benteng membalas. Lalu benteng E2, membidik pion. Dibalas benteng skak. Raja F4. Benteng makan, benteng makan. Benteng C6, Raja G4. Benteng skak. Raja H5, pion A4. Benteng D2, Raja H3. Benteng skak. Pion menghalangi. Benteng D6, pion A5. Benteng D5, pion skak. Raja G6, benteng skak. Raja F7, benteng makan anak. Benteng skak. Raja G2. Benteng makan, pion H5. Raja G7, benteng B6. Benteng ancam pion, benteng melaju. Raja F7, Raja H2. Raja G7, pion G5. Benteng A5, benteng skak. Raja G8, pion A7. Pada langkah ini, Karlis Klasuk mengibarkan bendera kuning. Dia sudah tak bisa lagi mengharapkan kemenangan dengan hanya bermodalkan benteng dan raja. Sedangkan Mikhail Tal memiliki 3 pion bebas yang sudah bisa dipastikan akan naik jabatan. Demikianlah akhir dari permainan yang diwarnai serangan brutal dari Mikhail Tal. Sampai jumpa pada partai yang dihiasi serangan brutal lainnya. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!